Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami bidang akuntansi dan pelaporan BPKAD Kabupaten Brebes. Kali ini kita akan mempresentasikan tutorial pengisian lampiran SEPHT Persediaan 2020. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman SKPD semuanya dan membantu. Data yang perlu disiapkan yang pertama adalah file lampiran SEPHT Persediaan 2020. Yang kedua adalah LRA per periode sampai rincian objek yang diambil dari SIMDA Keuangan. Tentunya yang ketiga dan keempat adalah aplikasi SIBDA dan SIMDA itu sendiri perlu teman-teman siapkan. Oke, kita langsung saja untuk pengisiannya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan mengisi lampiran SE Persediaan 2020. Yang pertama kita siapkan adalah lampiran SEPHT Persediaan 2020 filenya, file Excel. Sheet pertama berbicara tentang berita acara stock of name 2C. Silahkan teman-teman isi di sini pada hari ini tanggal 31 Desember 2020, nama, kepala dinas dari teman-teman SKPD bersangkutan, kemudian jabatannya bisa diisi kepala SKPD mana, atau dari BLUT atau dari UPTD Puskesmas. Kemudian di sini diisi lagi dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 telah dilakukan stock of name terhadap persediaan barang habis pada SKPD yang bersangkutan. Silakan teman-teman isi. Di sini silakan teman-teman untuk mengecek stok fisik, namanya juga stock of name. Silakan teman-teman cek stok fisik di gudang atau lemari persediaan teman-teman masing-masing. Akan tetapi untuk mempermudah pengisian di sini, silakan teman-teman bisa melihat nilainya di aplikasi SIBDA. Kita buka aplikasi SIBDA-nya. Oke. Kita login. Di sini teman-teman bisa melihat menu laporan, kemudian pilih laporan transaksi. Saya akan memberikan contoh untuk Kecamatan Bumiayu. Kecamatan Bumiayu. Pilih gudang sekretariat. Untuk teman-teman yang gudangnya lebih dari satu, tidak usah memilih, bisa dipilih gudangnya untuk setiap gudang masing-masing. Misalkan di BLUT ada gudang sekretariat, ada gudang Alkon atau yang lain, silakan dipilih. Di sini kebetulan gudangnya hanya satu, sekretariat. Barang pakai habis, rekening 4 kita isi, rekening 5-nya kita pilih satu-satu. Bahan yang pertama, oh ya, untuk laporan akumulasinya kita pilih laporan kuantitas nominal. Kita lihat. Di sini saldo akhirnya untuk rekening yang tadi kita pilih, rekening menurut barang, adalah saldo akhirnya 0. Jadi kita isikan di sini bahan 0. Kemudian untuk nomor 2, suku cadang tidak ada. Alat bahan untuk kegiatan kantor $1,879,200.
Sini 2 tambah 1. Untuk mengisi jumlah barangnya, kita lihat di sini kuantitasnya. Silakan teman-teman tambahkan. Di sini 1 tambah 1 2 2 5 7 7 12 12 26 26 tambah 21 47 47 ditambah 10 57 57 58 62 64 66 71 75 76 76 ditambah 7 83 83 ditambah 1 84 84 ditambah 2 86. Oke, jumlah kuantitas akhirnya adalah 86 untuk alat ini. Dan seterusnya teman-teman silahkan lanjutkan. Dilanjut ke obat-obatan persediaan untuk dijual dan diserahkan. 2.500.000. Untuk kuantitasnya. Lanjut persediaan untuk dijual dan diserahkan. Teman-teman pilih rekening 5 semuanya. Pilih tiap rekening. Lanjut. Lanjut natura dan pakan 0. Oke. Silakan teman-teman isi ketika di saldo akhirnya terdapat nominal alias tidak 0. Oke, berarti sudah 4.379.200. Oke, di sini sudah teman-teman isi. Logikanya memang diisi berdasarkan stok yang ada di gudang atau lemari persediaan teman-teman. Logikanya, tapi ini kita menggunakan cara cepat. Kemudian di tabel kedua adalah tabel barang yang kadaluarsa atau rusak. Silakan teman-teman isi apabila ada barang yang kadaluarsa atau rusak. Biasanya kadaluarsa itu obat, makanan yang masih ada sisa di lemari persediaan. Jangan lupa untuk diisikan mengetahui kepala SKP double dan pengurus barang persediaan. Oke, lanjut untuk sheet selanjutnya. Oke teman-teman, setelah tadi kita mengisi lampiran BA Stock of Name 2C, sekarang kita lanjut ke lampiran 2C1 BA Keuangan Persediaan. Dimana di sini yang melakukan rekon adalah petugas penyusun laporan keuangan dengan pengurus barang persediaan. Silakan teman-teman isi titik-titik di sini, tidak perlu saya jelaskan, sepertinya cukup jelas ya. Untuk tabel yang pertama adalah tabel barang yang masih digunakan. Di sini teman-teman jangan mengisi di sini karena ini sudah ada linknya. Bisa dilihat di sini ada lampiran, linknya adalah larinya ke lampiran C1B BA Rekon. Jadi teman-teman jangan ngisi di sini. Untuk barang yang masih kadaluarsa atau rusak, barang yang kadaluarsa atau rusak, silahkan teman-teman diisikan di sini. Ini jumlahnya juga sudah dirumus. Oke, kita kembali ke tabel yang pertama, barang yang masih digunakan. Larinya, linknya adalah ke lampiran C1B BA Rekon F33. Kita cari, nah di sini ada lampiran C1A sama lampiran C1B. Untuk linknya sendiri kan tadi larinya ke lampiran C1B, jadi kita pilih lampiran C1B. Di sini ada beberapa tabel, ya ini ada keterangannya. Diisi di kertas kerja. Kertas kerjanya ini kertas kerja mutasi persediaan tahun 2020.
Di bawahnya ada tabel lagi untuk BA Rekon Caleg otomatis. Jadi ini ke bawah itu sudah otomatis. Fungsi dari tabel-tabel ini adalah untuk nanti digunakan pada pengisian caleg CALK setelah penjurnalan selesai, laporan keuangan neraca dan lain-lain sudah selesai, kan teman-teman nanti bikin caleg. Oke, kita kembali ke kertas kerja mutasi persediaan. Di sini ada saldo awal, penambahan yang warna kuning dan pengurangan yang warna hijau, kemudian saldo akhir. Teman-teman silakan isi untuk saldo awalnya dulu, bisa dilihat di SIPDA. Caranya adalah klik laporan rekap saldo awal. Ya, di sini kita masih Bumiayu. Semua SKPD sama caranya. Kemudian kita tidak usah pilih rekeningnya. Kita langsung tampilkan. Nah, di sini adalah nilai saldo awalnya 619.500. Pasti teman-teman tanya, Min itu kan klasifikasi persediaannya kan banyak, itu larinya kemana? Nah, teman-teman bisa dilihat di kode rekeningnya. Di sini ada digitnya banyak, cukup dilihat digit kelima. Digit kelimanya di sini kebetulan angka 3 semua. Ini ya digit kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Digit 5 dari depan. Ini 3 semua. Kemudian kita close. Kita pilih rekening 5-nya, berarti tadi kan 3 semua. Berarti kita pilih angka 3. Rekening 5-nya alat bantu kegiatan kantor 619.500 nilainya. Coba kita reset, kita cek apakah sama. 619.500. Jadi patokannya adalah digit kelima 619.500. Kita isi di sini. Digit kelimanya bunyinya angka 3. Angka 3 di sini, saya ulang lagi biar jelas, adalah alat atau bahan untuk kegiatan kantor. Oke, gampang ya. Kemudian untuk penambahan, silakan teman-teman isi dengan cara seperti ini. Laporan rekap pembelian. Kemudian teman-teman pilih, kan kita masih Kecamatan Bumiayu, gudang sekretariat. Rekeningnya adalah kita cek satu-satu. Dari bahan ini sama seperti saat ngisi stock of name. Bahan kita coba buka bahan dulu. Oke, di sini bahan nilainya adalah 12.450. Nilai totalnya kita masukkan ke kolom pengadaan 12.450. 12.450 untuk bahan. Kemudian kita lanjut ke suku cadang. Loading. Ternyata tidak ada untuk suku cadang. Alat untuk bahan kegiatan kantor. Lanjut ke rekening 3. Di sini nilai totalnya adalah 81.474.210. Kita isi di sini alat untuk bahan kegiatan kantor ya. 81.474.210. Dan seterusnya teman-teman pilih satu-satu, 4, tampilkan, kemudian diisi. Di sini saya sudah merekapnya.
untuk mempercepat video. Oke, di sini pengadaan pembeliannya nilainya 204, kita cek. Terset tanpa memilih rekening, jumlah pembelian 1 tahunnya kita lihat untuk Kecamatan Bumiayu. Loading, mohon bersabar. Nah, jumlah airnya berapa? 217.186.210. Loh, kok beda? Iya beda, karena di sini rumusnya kurang ke atas. Di file teman-teman nanti silahkan dibetulkan. Ini file, rumusnya cuma sampai suku cadang, B-nya tidak terikut. Nah, 217.186.210 udah sama ya. Ini kita tinggal tarik aja biar semua rumusnya betul. Kita betulkan semuanya. Tadi caranya gimana, Min? Cukup klik ini ujung kanan bawah sampai kursornya tanda plus, terus ditarik. Oke. Untuk menu kolom pengadaan pembelian sudah selesai. Di sini ada koreksi saldo awal, apabila ada silakan diisi. Kemudian ini ada reklas dari bahan pegawai, barang modal, jasa, pemeliharaan, atau ada mutasi atau transfer masuk, atau hibah masuk, atau ada hutang persediaan, silahkan teman-teman isi sendiri. Oke. Sekarang kita ke pengurangan. Untuk pengurangan caranya gimana? Caranya juga sama. Kita tinggal isi pemakaian sendiri, rekap pemakaian sendiri. Kita pilih rekeningnya satu-satu lagi, bahan berapa, obat-obatan berapa, alat kantor barang habis pakai berapa, kita isikan. Ini bahan pemakaiannya 12.450, bahan 12.450 di pemakaian ya, 12.450. Oke, dan di sini lanjut lagi, saya contohin sampai 3 aja. Suku cadang, kosong, jelas kosong karena tidak ada pembelian atau dapat mutasi atau reklas dari yang lain. Di sini kita lanjut ke rekening ketiga, alat untuk kegiatan kantor, 80.214.510, Oke, dan seterusnya ya, dan seterusnya silakan teman-teman cek isi sendiri. Ini kebetulan sudah saya rekap. Oke. Nah, di sini kita perlu mengecek apabila ada koreksi keluar. Ya, kita cek di menu-menu ini semuanya apakah ada. Kita reset dulu. Rekening jangan lupa untuk selalu di reset terlebih dahulu. Di sini ada koreksi keluar. Nah, di sini ada koreksi reklasifikasi ke aset tetap. Ini adalah hasil dari teman-teman koreksi atau reklas ya, termometer atau termogen itu yang banyak terjadi di
SKPD pembelian termometer menggunakan belanja persediaan. Kemudian karena nilainya besar, itu masuk ke di atas 300 juga masuk ke aset tetap. Di sini termometer digital ada 2 juta sama alat semprot pertanian. Oke, kita close dulu. Ini itu tadi secara total. Sekarang kita cek secara kode rekening lagi. Obat-obatan. Daya 2 juta masuknya ke obat-obatan. Obat-obatan tadi kolom obat-obatan. Di sini silakan masukkan ke kolom reklasifikasi aset tetap 2 juta. Kemudian tadi selain ada obat, ada alat semprot pertanian, masuknya persediaan penelitian. Oke, di sini masuk. Silakan teman-teman cek sendiri di sini rekening 5-nya. Setiap itu dicek ya, setiap rekening dari bahan sampai ke penelitian semuanya. Oke, sudah. Di sini kita lihat saldo airnya berapa? 4.379.200. Kita cek juga apakah sama dengan, kita riset dulu apakah sama dengan di SIPDA. Kita pilih laporan persediaan kuantitas nominal. $4.379.200 sama. Oke, sama ya. Oke. Kita lihat ke bawah apakah sama ya, sama 4.379.200. Penambahannya juga sama dengan di atasnya 217, di sini 204. Nah, ini pasti rumusnya nih. Nah, silakan teman-teman rumusnya diperbaiki ya. Oke, kita lanjut ke bawah lagi ke rekapitulasi mutasi. Ini 204. Ini juga rumusnya. Rumus jumlahnya silakan teman-teman perbaiki semua di sheet ini, di sheet lampiran C1. Atau nanti Mimin kirimkan yang terbaru, lampiran SEP atau persediaan yang terbaru yang sudah rumusnya sudah betul. Nanti akan kita share di grup SIPDA dan grup komunikasi penyusun laporan keuangan. Oke, sudah semua kita isi. Kita balik lagi ke sheet tadi, lampiran 2C1 BR account. Nah, di sini sudah keluar otomatis tanpa perlu kita isi karena isinya di tadi. Kalau ada satu rusak, jika ada silakan diisi. Dan ini silakan diisi juga nama petugas akuntansi, pengurus barang persediaan, dan kepala SKPD-nya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke sheet yang ke-3, yaitu lampiran 2C1 BA Rek Blut Puskesmas. Ini secara garis besar sama dengan tadi yang untuk SKPD biasa. Di sini BA Rekon barang pakai habisnya sama, cuma ini bedanya antara Blut sama Puskesmas. Silakan teman-teman Puskesmas dan Blut melakukan rekon, kemudian ini diisi. Kita lanjut ke sheet selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengisi lampiran 2C1A terkait perincian belanja persediaan. Di sini kita sudah tidak membuka SIPDA lagi, tapi karena kita di sini akan mengisi rincian belanja persediaan, jadi yang jadi patokan adalah di SIMDA Keuangan. Di SIMDA Keuangan, caranya gimana? Kita buka lampiran realisasi anggaran per periode di SIMDA Keuangan.
Yang pertama kita pilih laporan, kemudian SKPD, kemudian pembukuan akrual, kemudian kita pilih laporan realisasi anggaran, kita pilih SKPD-nya Kecamatan Bumiayu. Oke, subunitnya. Jenis laporannya adalah LRA per periode. Level rekeningnya kita pilih yang rincian objek. Tanggalnya tanggal 1 sampai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, 1 tahun. Kita preview. Oke, kita preview. Kemudian di sini teman-teman bisa ekspor terlebih dahulu untuk mempermudah. Oke, kita ekspor. Kecamatan kita nominal. Oke, kita copy dulu. Teman-teman pasti sudah bisa kalau setelah kita ekspor, kita buka di Excel. Kita akan melihat realisasinya 1 tahun. Yang pertama tentunya karena ini persediaan, jadi yang dilihat adalah belanja barang dan jasa, tapi kita lihatnya yang barang saja. Kita warnain ya, biar teman-teman gak bingung. Yang masuk barang kita analisis, jelas ini judulnya aja barang bahan pakai habis, seperti ini persediaan semua ini ke bawah. Oke, saya warnain. Biar nggak membingungkan, warnanya saya barang pakai habis. Sudah, kita cari lagi perawatan, enggak, ini jasa kantor, cetak jelas persediaan. Oke. Sewa bukan, jasa, sewa jasa, makan minum persediaan. Pakaian khusus persediaan, walaupun nol ya itu realisasinya, dan anggarannya juga nggak ada. Perjalanan dinas kosong, perjalanan dinas bukan barang tapi pemeliharaan juga bukan, jasa bukan, persediaan. Oke, sudah. Belanja model tidak termasuk persediaan, jelas. Oke, di sini ATK realisasinya ini kan sambil anggaran sampai ini realisasi itu ini nih, kolom T kita warnain juga. Oke, kita kopikan ATK di sini 27686, kita pastekan di sini. Alat listrik kita copy, kita paste di sini. Perangko juga, peralatan kebersihan, bahan bakar minyak gas, pengisian tabung gas. Di sini pengisian tabung gas, jangan salah tempat di sini soalnya ada tabung pemadam kebakaran sama isi tabung gas. Oke, kemudian alat kesehatan 108, alat kesehatan. Kemudian kita cari lagi, nah di sini cetak penggandaan jilid. Kita cari cetak penggandaan jilid. Sudah. Makan minum harian pegawai, kita copy. Ini apa? Oh, kegiatan, bukan tamu, bukan pelatihan. Oke, sudah ya. Harian pegawai, rapat tamu, harian pegawai, rapat tamu, kegiatan, sudah. Terus
fluktuatif tradisional nominal. Oke, sudah tidak ada lagi yang barang persediaan. Kita lihat jumlahnya 217.186.210. Ini adalah jumlah belanja dari rekening belanja. Kalau yang tadi adalah rekening barang, kita lihat jumlahnya harus sama 200. Ini C1B, lampiran C1B ini berdasarkan barang yang tadi kita cek di SIPDA. Jumlah pembeliannya adalah 217.186.210. Untuk yang berdasarkan belanja di SIMDA Keuangan juga jumlahnya 217.186.210. Jadi sudah betul, sudah sama. Apa bedanya ini lampiran C1A dengan lampiran C1B? Kalau lampiran C1B itu berdasarkan rekening barang yang di SIPDA. Kalau lampiran C1A berdasarkan rekening belanja di SIMDA Keuangan. Jadi ini untuk mengisi sheet ini teman-teman, silakan ini diisi kepala SKPD dan pengurus barang dan petugas akuntansinya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk sheet selanjutnya adalah lampiran C1C BA Rekon. Di sini kita akan berbicara tentang mutasi persediaan kadaluarsa, usang atau rusak. Silakan teman-teman isi di saldo awal, penambahan, penghapusan, dan saldo akhir. Biasanya yang ada itu di terkait dinas kantor kesehatan, biasanya obat-obatan yang ada kadaluarsa usang atau rusak. Makanan juga bisa. Silakan teman-teman isi di sini penambahan, penghapusan, dan saldo akhirnya. Saldo akhir sudah otomatis. Oke, kita lanjut lagi ke lampiran C1D. Di sini silakan teman-teman isi juga apabila ada hibah masuk terkait COVID, kolom tabel yang pertama dan tabel yang kedua adalah yang non COVID. Hibah masuk. Untuk yang lampiran C1E adalah hibah keluar. Tabel pertama adalah tentang COVID, tabel kedua tentang non COVID. Silakan isi di sini tanggal, nama penerimanya, rincian barangnya, jumlah barangnya, harga satuannya. Dan tidak lupa adalah dokumen hibahnya. Untuk lampiran C1F BA Rekon terkait daftar barang persediaan yang direklasifikasikan ke aset tetap. Nah, di sini jelas ada. Kan tadi kita masih ingat ketika mengisi pemakaian ada terkait reklasifikasi ke aset tetap. Nah, di sini ada reklas ke aset tetap tadi termometer dan alat pertanian. Masih ingat. Di sini nilainya 2 juta dan 1025. Kita copy 2 juta. Lampiran C1. Oke, nominalnya dulu ya. Ini karena harga satuannya 2 juta dan 1025. Satuannya pitches, kita isinya dulu. Jumlah barangnya tadi cuma 1, kita cek di SIPDA nya sekarang. Kita buka SIPDA. Ini laporan transaksi, kemudian koreksi keluar tadi Kecamatan Bumiayu, pilihnya menu rekap koreksi keluar. Nah, di sini ada termometer digital dan alat semprot pertanian. Namanya termometer digital alat semprot pertanian. Oke, jumlah barangnya 1.
kode asal belanja dan uraian kode asal belanja. Nah, di sini yang penting. Kode asal belanja kita lihatnya di yang tadi. Lampiran C1A. Di sini si alat semprot tadi dan si termometer masuknya kemana? Ya, kita kan nggak tahu nih, nggak kelihatan alat semprotnya di mana sama termometernya. Berarti kita nggak bisa lihat di sini. Kita larinya adalah ke BKU, bisa di BKU kelihatan. Di BKU-nya kecamatan kelihatan. Di sini kita perlu tahu pembeliannya ini bulan apa. Bulannya kita lihat di rekap pembelian. Rekap pembelian Bumiayu, Kecamatan Bumiayu. Kita akan cari alat semprot dan termometer digital. Belinya bulan apa? Masih loading, harap bersabar. Kita cari ya. Termometer digital. Termometer digital dan alat semprot pertanian mana? Nah, nih termometer digital nomor 131 dan alat semprot pertanian nomor 135. Kita lihat belinya ternyata Mei 2020 ya. Mei 2020 belinya. Sekarang kita ke Simda Keuangan. Kita buka BKU. Caranya seperti ini. Laporan SKPD bendahara pengeluaran, kemudian buku kas pengeluaran. Pilih di sini SKPD-nya Kecamatan Bumiayu. Bulannya Mei saja karena kita tadi sudah tahu. Oke, kita buka. Tadi di SIPD-nya kelihatan nomor 131 ya. Termometer digital masuknya ke 28 Mei di atasnya ini. Kolom itu. Kemudian alat semprot pertanian 28 Mei juga. Oke, kita kembali ke SIMDA tadi PKU yang sudah kita buka. Kita cari 28 Mei. Nah, 28 Mei. Kita lihat belanjanya. Di sini Mei belanjanya adalah ini membayar belanja peralatan perlengkapan kesehatan. Ini ya kursornya ini, jas hujan termometer digital ya. Di sini termometer digital menggunakan rekening 522112. Kita isikan di sini 5.2.1.01.12 52. Ya. Sekarang kita nyari yang
alat semprot. Nah, di sini 28 Mei, masih di 28 Mei. Membayar belanja peralatan nomor 66, membayar belanja peralatan dan perlengkapan kesehatan desinfektan dan alat semprot. Di sini. Walaupun ini maksudnya 1835 gabungan antara desinfektan dan alat semprot. Alat semprot ya. Kode rekeningnya tadi 522112. Sama. Untuk uraian kode asal belanja bisa teman-teman lihat nanti di file yang akan kami kirimkan uraian kode asal belanja, atau bisa dilihat di surat edaran Sibda saat pertama itu ada kode belanja persediaan. Di sini yang jelas kalau 522112 karena 522112 adalah ini belanja persediaan alat kesehatan. Untuk teman-teman nanti silakan lihat di lampiran yang akan kami kirimkan. Oke, ini untuk realisasi aset tetap, persediaan ke aset tetap. Kalau lampiran C1G, sheet yang terakhir adalah kebalikannya dari aset tetap ke persediaan. Cara mengisinya juga sama. Di sini sudah ada kolomnya, saya rasa cukup jelas. Kalau tidak jelas bisa langsung WA untuk bertanya, jangan sungkan. Oke teman-teman, kali ini kita sudah selesai untuk mengisi lampiran SCPAT persediaan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan tidak kejelasan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya Akuntansi. Terima kasih.